Harga minyak dunia melemah lebih dari 4% setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur utama pengiriman energi dunia. Langkah ini diperkirakan akan memperlancar pasokan minyak global sekaligus membantu meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Tim medis Lebanon menjadi garda terdepan penyelamat sejak pecah perang pada 28 Februari lalu. Mereka terus berjuang untuk mengevakuasi ribuan korban serangan Israel. Di antara puing-puing reruntuhan, tim medis Lebanon terus berjuang mengevakuasi korban serangan Israel. Dengan sigap dan sekuat tenaga, mereka tak henti menjadi garda terdepan mencari dan menyelamatkan para korban. Tim medis Lebanon tetap meluncur ke lokasi serangan meski terancam bahaya dan resiko tinggi terhantam serangan Israel. Lebih dari 3.500 korban tewas dan 10.000 korban luka telah berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Lebanon. Serangan udara Israel menggempur desa Kafar Zuz di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan bangunan. Sebelumnya, militer Israel telah memperingatkan serangan di Lebanon Selatan. Israel meminta penduduk di 20 kota dan desa di Nabatiyeh untuk mengungsi. Serangan udara militer Israel ke Lebanon Selatan menargetkan infrastruktur permukiman dan wilayah administrasi yang diklaim sebagai basis Hizbullah. Gempuran ini telah memakan korban jiwa. Amerika Serikat mengklaim perang dengan Iran telah berakhir. Kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur menyebut jika Amerika Serikat dan Iran berdamai, Israel berpotensi menyerang Lebanon secara brutal. Saya tentu berharap sebenarnya Israel tentu saja dengan tunduk absolut terhadap Amerika Serikat, artinya mendengar Trump dan memang benar-benar melakukan gencatan senjata. Namun kita harus lihat juga bahwa jangan sampai dengan misalnya nanti Iran begitu dan Amerika Serikat sudah mencapai perdamaian dan Israel ini berdamai dalam konteks jika serangannya terhadap Hezbollah ini dibiarkan oleh Amerika Serikat, maka dia tidak akan juga mengganggu perdamaian yang akan dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat. Ini yang saya khawatirkan, Mas. Jadi serangan yang bisa dilakukan oleh Israel sendiri, Zionis Israel ini akan tentu semakin besar begitu ya terhadap Lebanon. Terlebih kita juga ingat beberapa waktu yang lalu secara politik dari Prime Minister maupun Presiden Lebanon pertama kali menyatakan. Demikian breaking news kali ini, pemirsa. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program Berita iNews. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan realita bersama rekan saya, Ayeng Novus. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.